Masih ingat tidak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Udah tahu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, teman-teman? Halaman cetak saya Ini pernah belajar tidak di rumah? Sering dibaca tidak buku paketnya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Mohon maaf teman-teman, fokus ya, duduk yang rapi, tidak ada yang sambil tiduran ya. Fokus semuanya, duduk yang rapi. Ya. Nah, minggu lalu teman-teman kita belajar tentang bulan Ramadan ya, puasa Ramadan ya, kemudian syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa ya, lalu hal-hal apa saja yang membatalkan puasa ya, kemudian perbuatan baik apa saja yang dapat dilakukan ketika bulan puasa, kemudian manfaat puasa Ramadan. Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan masuk ke pelajaran yang kelima atau bab 5 yaitu Rasul Allah idolaku. Oke. Oke, please open your book to page 38. Please open your book to page 38. Ya, silakan teman-teman dibuka halaman 38. sama Bu. Aku ini di rumah yang satu lagi. Bukuku Rasul ketinggalan Allah di rumah sana. idolaku ya. Baik, teman-teman semuanya. Teman-teman masih ingat tidak? Rukun iman yang keberapa iman kepada Rasul? Ketiga. Ya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga. Ya, siapa yang bisa jawab? Apakah teman-teman masih ingat rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul. Keempat. Rukun iman semuanya ada berapa teman-teman? 6. Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada Siapa yang bilang dete bayu ha? Yang kedua iman kepada malaikat. Oke, fokus teman-teman, please listen to me. Oke, dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Oke, rukun iman semuanya ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. Iman kepada Rasul. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari kiamat dan 6 iman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada Rasul termasuk rukun iman keberapa? 4. Berapa teman-teman? Sepertinya belum kompak nih jawabannya. Beriman kepada Rasul termasuk rukun iman ke-4. 4. Ya teman-teman. Nah, Rasul dan Nabi, ya jumlah Rasul dan Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa jumlahnya? 25. Ada 25. Teman-teman masih ingat tidak nama-nama Nabi dan Rasul yang 25? Adam, Idris. Yuk, kita sama-sama ya bacakan ya. 1, 2, 3. Semuanya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ayub, Su'aib, Musa, Zulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksud Jadi jumlahnya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ya. Zina Master Chef siapa ini? Teman-teman sudah mengetahui ya perbedaan dan nabi dan rasul. Ya, pengertian nabi dan rasul. Ya. Nah, masih ingat tidak pengertian nabi itu apa? Nabi adalah ada yang sambil menonton TV bukan? Suaranya volumenya boleh dikecilkan? Kayaknya Vivi yang nonton YouTube nih, Asep di sini. Di sini. Oke, baik semuanya teman-teman, Ibu minta suaranya di-mute-kan semuanya ya. Ya, Halafi suaranya boleh di-mute-kan. Zeus, Kaisan. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman fokus ya. Oke, please listen to me. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, tadi kita sudah mengetahui ya jumlah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nah, mengidolakan rasul itu artinya mencintai rasul ya. Siapa yang mencintai rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Amin. Nah, para rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka itu wajib kita ketahui dan imani ya. Nah, salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul ya. Nah, seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, ya, kelebihannya dan keistimewaannya masing-masing, ya. Nah, para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia, kepada umatnya, ya. Nah, salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau adalah teladan utama ya, uswatun hasanah bagi manusia ya, teman-teman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, Ibu akan tampilkan di sini slide-nya. Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ada uswatun hasanah yang artinya suri tauladan yang baik, ya. Nah, beliau memiliki akhlakul karimah atau berakhlak mulia, ya. Nah, teman-teman, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Ya.
Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, teman-teman, salah satu nabi dan rasul yang akan kita pelajari Kameraku hari jelek banget. adalah Tolong. Arya fokus. Oke. Salah satu nabi dan rasul yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Nabi Daud alaihi salam. Teman-teman pernah mendengar kisah Nabi Daud alaihi salam? Siapakah Nabi Daud alaihi salam itu? Nah, Nabi Daud alaihissalam ini adalah salah satu yang menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur, ya. Nah, yuk kita sama-sama pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini teman-teman ya salah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel ya. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim yang ke-13 ya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut ya. Raja Talut yang beriman kepada Allah, sedangkan Raja Jalut itu yang kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman, please control your voice. Suaranya boleh dimute-kan. Nanti di akhir ada pertanyaan dari Ibu, teman-teman harus bisa menjawab ya. Maka teman-teman fokus ya. Oke. Nah, teman-teman, ketika itu terjadi peperangan ya antara tentara Talut dan tentara Jalut. Ya, tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Ya, nah Raja Jalut yang kafir ini termasuk orangnya yang zalim ya, dan dia mempunyai badan yang sangat besar ya, yang sangat besar. Kemudian dia apa namanya sangat jahat sekali atau zalim terhadap kaumnya seperti itu ya. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya tentara Raja Jalut yang kafir itu dan bala tentaranya dapat dikalahkan oleh tentara Raja Talut ya, dan salah satunya adalah Nabi Daud alaihi salam yang dapat membunuh Raja Jalut yang kafir itu ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ketika itu terjadi peperangan ya antara tentara Talut dan Jalut ya serta bala tentaranya ya. Kemudian di sini Nabi Daud alaihissalam ya termasuk salah seorang bala tentara Talut ya yang dapat membunuh Raja Jalut.
Nah, suatu ketika ya, sesudah Raja Talut itu wafat ya. Oke. Nabi Daud alaihissalam akhirnya diangkat menjadi raja ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung yaitu kitab Zabur ya. Kitab Zabur itu merupakan salah satu mukjizatnya Nabi Daud alaihi salam ya. Nah, teman-teman, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, surat Al-Isra ya ayat 55. Ini yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Nah, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya itu adalah setiap pagi dan senja atau sore hari, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah ya. Nah, jadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam itu selain beliau menerima kitab Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam ya. Beliau juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam ya. Selain itu juga kerajaannya yang kuat ya, belum pernah sekalipun dapat terkalahkan ya. Nah, sebaliknya Nabi Daud alaihissalam itu selalu mendapat kemenangan ya dari semua lawannya. Beliau menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun ya. Nah, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam itu adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Masya Allah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi teman-teman dari besi itu ya, dari besi itu ia dapat membuat baju besi ya yang dikukuhkan dengan tenunan dari balutan-balutan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan ya. Nah, jenis baju ini membuat pemakainya itu lebih bebas bergerak ya karena tidak kaku. Ya, seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Dari besi lembaran. Nah, tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat As-Saba ayat 10 sampai 11 dan juga dalam surat Al-Anbiya ya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala ya memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini pencipta baju besi ya.
Ya, untuk melindungi prajurit dari serangan musuh. Ya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ya seorang nabi yang taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama saat malam dan berpuasa separuh tahun. Yaitu sehari puasa dan sehari berbuka ya. Jadi berselang-seling ya. Pernah dengar teman-teman puasa Nabi Daud? Ya, jadi puasa Nabi Daud itu sehari puasa dan sehari berbuka. Jadi berselang-seling ya. Puasa itu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, selain beliau itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mempunyai kekuatan di dalam beribadah itu terutama saat malam harinya beribadah kepada Allah dan berpuasa, ya. Serta banyak lagi amalan soleh lainnya yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, selain itu juga keberaniannya itu sangat luar biasa sekali, ya. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuhnya. Nah, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya yaitu ia mempunyai suara yang merdu yang tidak ada bandingnya dari dahulu hingga sekarang. Nah, apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Ya. Itu tadi keistimewaan Nabi Daud alaihi salam, ya, teman-teman. Ya. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Daud alaihi salam yaitu apa saja, teman-teman? Halafi, sebutkan apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Daud alaihi salam. Kalau Tentang menyerah. kita harus Nabi Daud alaihissalam menerima mukjizatnya yaitu salah satunya apa? Menerima kitab Zabur, ya. Lalu Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Ya. Bersuara bagus. Bersuara bagus, merdu, ya. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Bagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam? selang-seling. Selang-seling. Sehari berpuasa, sehari buka, sehari berpuasa, sehari buka sampai Ya, betul. Puasanya Nabi Daud alaihissalam itu sehari berpuasa, sehari tidak. Jadi berselang-seling puasanya itu. Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ya, teman-teman. Ya. Ada yang tahu tidak, teman-teman? Siapa nama lengkap Nabi Daud alaihissalam? Nama lengkap Nabi Daud alaihissalam itu Siapa sih namanya teh? Susah namanya, Bu. Daud alaihissalam. Abdul. Teman-teman bisa dilihat di buku paketnya di halaman 39. Siapakah Nabi Daud itu? Aku tahu, Bu. Daud bin Ibsyah bin Uwaid bin Abir bin Salum. Nabi Daud bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Panjang banget.
Nabi Daud bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Wainadab bin Irmi bin Nasrun Ibsya bin Uwaid. Nabi Ubin. Panjang banget. bin Farid bin Yahuda bin Yakub Banyak bin binnya, Ishak Bu. bin Bin Ibrahim lama-lama. al-Khaldi. Asarun bin Arik. Ibu mau bertanya teman-teman, Bin Ibrahim. siapa ayah Nabi Daud alaihi salam? Bang. Yakub. Nabi Yakub, Bu. Yakub. Tuyuk. Kan di situ ada Yakub ya. Bu. Siapa ayahnya Nabi Daud alaihissalam? Udah, Bu. Aku capek, Bu. Nabi Isa. Ya, bin Uwaid bin Abir Isa. Salmun bin Isa. bin Uwaid Nabi Daud bin Irmi Ya, bin berarti ayahnya Hari bin bernama Sain Ya bin Uwaid. Kakeknya bernama Abir bin Salmon. Nah, Hah, Salmon. Aku juga dengar Salmon. Ya. Hah, Salmon. Nah, jadi teman-teman, Nabi Daud itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan yang ke-13 dari Nabi alaihissalam, ya. Nabi Daud ini berasal dari Bani Israel, yaitu dari Ya sini kali. Yahuda, ya. Nah, jadi Bukan pada Yahudi. zaman Wah, Yahudi. Nabi Daud alaihissalam, beliau hidup pada zaman Raja Talut dan Raja Jalut. Ya, siapa raja yang beriman? Raja Talut. Siapa raja yang kafir? Jalut. Raja Jalut. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ditanya Nabi siapa yang hidup pada zaman Raja Talut dan Raja Jalut, jawabannya Nabi Daud alaihi salam. Lah, buka Shopee di dinding. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam tadi apa saja teman-teman? Fokus. Yang tidak fokus nanti ibu tanya harus bisa jawab ya. Fokus teman-teman. Apa saja keistimewaannya Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud bisa berbicara dengan batu. Hewan. Hewan kali. Bisa. Batu udah mati, weh. Bentuk apa bisa bicara sama batu? Halo. Sama hewan. Fokus teman-teman. Mengubah Ngomong batu. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam selain menerima kitab Zabur, apalagi keistimewaan Nabi Daud? tahu Membuat itu baju besi. tasbih, mengikuti tasbih Nabi Daud. Membuat Iya, baju besi. apalagi? Membuat baju besi. Iya, betul. Selain itu apalagi? Kalau Nabi Daud bertasbih, gunung sama Gunung burung dan burung boneka bertasbih. Iya, betul sekali. Iya. Teman. Iya. Setelah Raja Talut meninggal, ya, maka Nabi Daud diangkat menjadi raja. Ya. Zoom loh. Berapa lama Baca. Nabi Daud alaihi salam menduduki tahta kerajaan? Selama berapa tahun? 100 tahun. 1 abad. Ya enggak lah. Selama berapa tahun? 4 tahun. Jadi kerajaannya itu sangat kuat dan belum pernah sekalipun terkalahkan, ya. Terbobol. Nabi Daud itu selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Beliau menduduki tahta kerajaan selama 40
tahun. Ya. Dan terus dia pun Oke, baik teman-teman semuanya. Udah selesai. Itu tadi kisah teladan tentang Nabi Daud alaihi salam. Ya. Oke, teman-teman. Ibu ada video tentang kisah Nabi Daud alaihi salam, teman-teman mau lihat tidak? Enggak, Bu. Teman-teman boleh Mama. di-mute-kan. Oh, Suaranya. Oh my god, yay! Suaranya boleh di-mute-kan terlebih dahulu, teman-teman. Sama batu, Bu, lihat deh. Suaranya boleh di-mute-kan terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud, Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Iya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Iya. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Dan bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya.
Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Ayo! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau! Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo serang! Ayo lari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna. Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu.
Itu kan Daud. Iya. Mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Tidak benar ya? Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dikehendaki. Ya, teman-teman, itu tadi videonya tentang Ajaib kisah sekali. Nabi Daud alaihi salam ya. Ketika itu Ya udah Raja lah. Talut memerangi melawan musuhnya yaitu Raja Jalut yang kafir ya. Ya, teman-teman. Jadi akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh tentara Jepang. Talut ya, tentara Raja Talut ya. Dan salah satu di antara bala tentaranya yaitu adanya Nabi Daud alaihi salam yang kali itu masih Pendidikan agama remaja Islam. ya. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman setelah Raja Talut itu meninggal, ya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, ya. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Daud menjadi rasul, ya, dan memberikan karunia yang agung atau mukjizatnya yaitu kitab Zabur, ya. Itu teman-teman.
Oke, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Oke, selanjutnya teman-teman, ada yang mau bertanya? Do you have any question? Yang Oke, Muslim kid. ya. Okay. Do you have any question? No. You understand? No. Yes. Baik, teman-teman semuanya. Nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya. No. Baik, jika teman-teman semuanya tidak ada yang mau bertanya, kita No, tutup no, no. pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Oke. Are you ready? Are you ready to pray? Yes. Okay, Let's I pray. have got the hands of mine with The the finger and the line. I have got the will Pray and will pray before studying. Let's pray after Alhamdulillah. studying. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik teman-teman semuanya, Ibu Sri mohon maaf lahir batin. Teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke, baik Ibu Sri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bu Susi. Sama-sama Pak Akbar. Ya, teman-teman tetap semangat ya. Yang Tafis dan Ikro tidak usah live ya. Ada Halafi, bintangnya live ya. Yang Tafis dan Ikro tidak usah live ya. Karena sudah 10.36, langsung saja menyiapkan buku ikronya. Yang tidak Tafis dan tidak ada Ikro, teman-teman boleh live ya.